Datanglah si Henry ke kamarnya Pendi yang mengajak si Pendi untuk ikut nyari ikan. Sebelumnya gua main ke sawah itu gua ketemu setan obor. Nah nanti gua main ke sawah lagi itu ketemu setan apa? Dibuka tuh pintu belakang asrama sama si Henry. Pas dibuka, si Henry sama si Pendi mau turun ke sawah. Si Pendi berhentiin si Henry nih. Nih ntar dulu, kata si Pendi. Kenapa emang Pen? Oh no, banyak cahaya, setan obor kali. Tiba-tiba ada warga yang lewat. Si warga bisikin ke si Henry, jangan terlalu lama di sini. Biasanya tuh di pohon 2 itu suka ada kuntilanak yang muncul. Henry berhenti, kemudian teriak, Pen, di atas pohon. Tuh, Bay, ayo Bay, cabut Bay, kuntilanak tuh. Disitulah khas ketawa indah sang kuntilanak. Pendi sama si Bay, terbang tuh, ngikutin dari belakang, terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Amin. Selamat datang di channel Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya oleh Sang Pencipta. Amin. Sebelumnya gue cerita tentang pengalaman Pendi yang ketemu dengan setan obor atau setan suluh. Setan obor atau setan suluh pada zaman sekarang saat ini tuh bisa dibilang langka atau bisa dibilang hampir jarang terlihat keberadaannya. Nah, si Pendi ini sempat ketemu dengan si setan obor tersebut. Pada saat Pendi ketemu setan obor, kondisinya pada saat itu sawah selesai dipanen dan sawah juga dalam keadaan kondisi kering. 2 kali Pendi ketemu setan obor. Pertama, dia ketemu setan obor pada saat di atas kamar mandi sendirian. Dan yang kedua, dia ketemu setan obor pada saat dia sedang bermain di sawah sendiri. Pada saat itu Pendi tidak sendiri ketemu dengan setan obor atau setan suluh. Walaupun pada saat itu Pendi nyangkanya kalau dia ketemu setan obor itu sendiri, ternyata dia ketemu setan obor itu berdua dengan teman. Bedanya hanya posisi tempat. Pendi di sawah, temannya ada di atas kamar mandi. Selanjutnya di sini gue mau cerita tentang pengalaman Pendi berikutnya, di mana pengalaman Pendi berikutnya itu adalah dia ketemu dengan setan kuntilanak. Masih ingat cerita sebelumnya kalau di ujung sawah terdapat sungai yang ada 2 pohon besar di kanan dan kirinya sungai tersebut? Disitulah Pendi ketemu dengan setan kuntilanak ini. Apakah ketemunya sendiri atau bersama teman-temannya lagi? Bagaimana kisah selanjutnya? Begini ceritanya. Pada saat itu pukul 9 malam, hari Jumat malam Sabtu, Pendi yang sedang asik bermalas-malasan di kamarnya tiba-tiba didatengin oleh Henry yang mengajaknya untuk pergi ke sawah mencari ikan bersama hampir sebagian penghuni asrama. Karena kondisinya besok hari Sabtu mereka semua pada libur dan sebagian para penghuni asrama juga akan kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi mereka semua ingin mengadakan acara bakar ikan. Bakar ikannya tuh bukan yang beli di pasar, tapi bakar ikannya melalui proses pencarian di sawah pada malam hari. Kenapa nyari ikannya malam hari? Karena biasanya ikan di sawah itu pada malam hari itu mereka pada muncul ke permukaan. Nah, karena pada muncul ke permukaan, artinya mereka mudah ditangkap pada malam hari dibandingkan di siang hari, seperti itu. Datanglah si Henry ke kamarnya Pendi yang mengajak si Pendi untuk ikut nyari ikan. Henry langsung masuk tuh ke kamarnya si Pendi. Pen, lagi ngapain lu? Kata si Henry. Gak lagi ngapa-ngapain nih. Kenapa emang? Ikut yuk. Kemana? Kata si Pendi. Ke sawah. Ngapain? Nyari ikan. Tuh anak-anak pada mau bakar ikan katanya. Karena memang
mereka penghuni asrama itu udah lama nggak nyari ikan di sawah karena kondisinya kan habis musim panen, kering sawahnya, habis itu dibajak kembali sawahnya, kemudian ditanami bibit padi. Setelah tanam bibit padi, barulah padinya rada besar. Nah di situ airnya juga pada saat padinya besar airnya juga lumayan banyak. Jadi kemungkinan besar banyak ikannya juga, makanya mereka para penghuni asrama tuh ingin nyari ikan pada malam hari itu karena memang pertama mereka udah lama nggak nyari ikan di sawah, yang kedua besok libur, dan yang ketiga hampir sebagian para penghuni asrama tuh balik ke rumahnya masing-masing. Pas diajakin sama si Henry, Spendi nggak mau tuh sebelumnya. Enggak, kata si Pendi. Gue takut main di sawah. Jadi si Pendi agak trauma sebenarnya. Nah, apa takut lu, kata si Henry. Sebelumnya, gue main ke sawah itu gue ketemu setan obor. Nah, nanti gue main ke sawah lagi, itu ketemu setan apa? Setan obor lagi. Takut gue, kata si Pendi. Udah nggak akan muncul setan obor tuh kalau kayak gini. Setan obor tuh munculnya pada saat selesai musim panen doang, dan pada saat kondisi sawah masih kering. Itu baru setan obor muncul. Masa iya, kata si Pendi tuh. Iya, seriusan, kata si Henry. Lah apa bisa begitu? Setan sih muncul milih-milih, kata si Pendi tuh. Mana gue tahu, kata si Henry. Tapi lu serius? Beneran nih, nggak ada setan obor lagi? Nggak ada. Si Henry meyakinkan ke si Pendi. Ya udahlah, ayo. Akhirnya si Pendi pada saat itu mengiyakan ajakan dari si Henry. Jalanlah mereka nih berdua keluar kamar, kemudian mereka menuju ke pintu belakang asrama. Nah sambil jalan, Pendi ngedumel tuh. Waktu itu aja gua main ke sawah, dibilang gak ada kerjaan, dibilang aneh-aneh. Sekarang gua malah diajakin ke sawah. Terus si Henry tuh nyaut, ya kan, nyaut ngedumelannya si Pendi. Beda kondisi kalau dulu. Kalau dulu sawahnya kering, lu mau ngapain? Mau tidur-tiduran doang di sawah. Nah kalau sekarang kan sawahnya banjir, banyak ikannya, nyari ikan. Habis dapet ikan, ikannya dibakar, dimakan, ada hasilnya. Iya, iya. Hendy cuma menjawab iya tuh, apa katanya si Hendrik. Sampailah mereka di pintu belakang asrama. Dibuka tuh pintu belakang asrama sama si Hendrik. Pas dibuka, si Hendrik sama si Pendi mau turun ke sawah. Si Pendi berhentiin si Hendrik nih. Nih, ntar dulu, kata si Pendi. Kenapa emang, Pen? Oh no, banyak cahaya. Setan obor kali. Nah, mengingat kejadian di mana mereka ketemu setan obor itu berawal dari cahaya, jadi mereka berdua secara tidak langsung merasa nostalgia akan kejadian tersebut, dan akhirnya mereka berdua ketawa. Setelah ketawa, mereka melanjutkan perjalanan sampai ke tengah sawah. Si Henry yang bertugas untuk menangkap ikan, sementara si Pendi itu yang nyari ikannya. Artinya si Pendi nyenterin ke sawah gitu kan, ke perairan sawah. Kalau ada ikan yang nongol langsung ditangkap sama si Henry. Kebetulan mereka berdua bawa jaring ikan memang. Gak lama mereka lagi asik nyari ikan, gak kerasa tuh ternyata mereka udah sampai di ujung sawah yang ada sungai, yang dimana di sungai tersebut di kanan kirinya terdapat 2 pohon besar. Dulu pada saat sawahnya kering musim panen, si Pendi sempat ingin ngajakin si Henry untuk nongkrong di pinggiran sungai tersebut. Sekedar ya ngobrol sambil santai, sambil ngebakar rokok gitu, tapi nggak kesampaian karena pada saat itu mereka ketemu setan obor terlebih dahulu sebelum mereka nongkrong di pinggir sungai tersebut. Ngerasa ada kesempatan untuk ngajak si Henry untuk nongkrong, akhirnya si Pendi ngasih tahu tuh ke si Henry, "Ri, bentar yuk ke situ." Si Henry ngeliat tuh arah tunjukan dari si Pendi. "Ngapain?" kata si Henry. "Ngerokok bentar lah, istirahat," kata si Pendi nih. "Ya udahlah, yuk." Akhirnya si Henry mengiyakan ajakan dari si Pendi. Duduklah mereka di pinggiran sungai, kemudian mereka mulai bakar rokok. Dan mereka akhirnya memulai percakapan, ngobrol lah tuh mereka berdua. Lagi sedang asiknya ngerokok sambil ngobrol, tiba-tiba ada warga yang lewat. Nah warga yang lewat ini itu kenal sama si Henry. Sambil lewat, si warga bisikin ke si Henry, "Jangan terlalu lama di sini. Biasanya tuh di pohon 2 itu suka ada kuntilanak yang muncul," kata warga tuh. Nah, dengar bisik-bisik tersebut, si Pendi langsung ngeliat ke arah si Henry dan si warga gitu kan.
Nah, si Hendri pun nengok ke mukanya warga, seriusan nih. Iya serius, timpal warga pada saat itu. Ya kan? Si Pendi tiba-tiba merinding tuh bulu kuduknya. Si Hendri mendengar bisikan tersebut juga ngerasa merinding bulu kuduknya. Gak lama si warga pergi meninggalkan mereka berdua. Si Hendri bilang langsung ke Pendi, "Pen, cabut yuk. Kayaknya bener dah." Nah kondisinya Pendi lagi masih bakar rokok, masih setengah gitu kan. Kata Pendi, "Ntar dulu lah Hari, nanggung nih belum habis, habisannya dulu habis itu kita cabut," kata si Pendi. "Bener ya?" "Iya, gue merinding nih, ntar beneran ada lagi." "Iya gue juga sama," gitu kan, kata si Pendi itu menimpali obrolan dari si Hendrik. Nggak lama rokoknya si Pendi pun habis. Akhirnya mereka bersiap untuk cabut dari pinggir sungai tersebut. Pas mau lagi cabut, udah berdiri balik badan menuju ke arah sawah, datanglah si Ibai, salah satu teman mereka berdua nih. "Mau kemana lo?" kata si Ibai. "Cabutlah, nyari ikan lagi." "Udah, ngapain sih, lagi juga anak-anak udah dapat banyak ikannya no. Ntar lu dapat lagi malah kebanyakan ikannya, malah nggak habis," kata si Ibai itu. "Gue juga udah dapat kok, lumayan," kata si Ibai. "Udahlah, sini lagi nongkrong," gitu kan. "Bagi rokok Pen," kata si Ibai. "Nih, rokok lah." Akhirnya mereka si Pendi sama si Hendri nggak jadi pergi dari tempat itu, malah akhirnya duduk balik ke situ dan nongkrong. Lagi sedang asik ngobrol, yang mereka obrolin itu adalah tentang kejadian bagaimana si Hendri sama si Pendi itu ketemu setan obor. Karena kondisinya pada saat mereka berdua ketemu setan obor itu si Iba itu lagi pulang ke rumahnya, jadi dia tidak mengalami. Lagi sedang asiknya cerita, si Hendri yang masih kepikiran dari informasi warga bahwa di kedua pohon tersebut itu suka muncul kuntilanak, selalu nengok ke arah pohon tersebut. Selalu nengok gitu kan. Agak gelisah nih ceritanya si Hendri. Pendi ngelihat gelagat si Hendri, bilang, "Kenapa lu? Kayak nggak betah banget." Sebelum si Pendi nanyain ke si Hendri gelisah banget, ternyata pada saat itu si Hendri sudah ngelihat kayak bebayang putih, cuman kondisinya tuh abstrak atau nggak jelas gitulah, gitu kan. Karena ngelihat sesuatu putih yang abstrak, pikirannya si Hendri tuh langsung kepikiran kuntilanak aja, karena sebelumnya itu dia dikasih informasi sama warga bahwa di situ tuh sering muncul kuntilanak. Nah, begitu ngelihat bayangan putih yang abstrak, si Hendri langsung anggap bahwa itu adalah kuntilanak. Dia menundukkan kepala, terus akhirnya bilang ke si Pendi, nggak apa-apa gua, gitu kan. Karena kan ditanya kan sama si Pendi, "Kenapa lu gelisah banget?" gitu kan. Dijawablah sama si Hendri, nggak apa-apa gua, gitu kan. Nah, setelah menjawab pertanyaan dari Pendi, si Hendri berdiri tuh. "Gua lanjut deh nyari ikan bareng anak-anak, lu kan udah berdua nih, lu berdua aja lanjutin," kata si Hendri. Dan berdirilah tuh si Hendri, balik badan menuju ke sawah. Nggak lama setelah dia balik badan terus jalan ke sawah, berhenti tuh si Hendri. "Bay, hati-hati kalau berdua sama si Pendi. Kadang suka nemu setan," kata si Hendri. "Ngaco lu," kata si Pendi kan. "Saya, gue jalan dulu." Jalanlah akhirnya si Hendri itu. Alih-alih si Hendri mencari ikan, ternyata si Hendri itu balik ke asrama. Karena pada saat si Hendri balik badan, dia ngelihat bahwa teman-temannya penghuni asrama yang lain itu sudah mulai jalan masing-masing ke pintu belakang asrama, jadi sudah balik gitu kan. Nah, ngelihat hal tersebut ya si Hendri buru-buru udah langsung ikut balik juga ke asrama nih. Pada saat tengah jalan, si Hendri berhenti tuh. Hendri berhenti, kemudian teriak, "Pen, di atas pohon," kata si Hendri tuh. Hendri langsung mempercepat jalan itu. Mendengar teriakan dari si Hendri, si Pendi sama Ibai refleks langsung lihat ke atas pohon. Dan ternyata yang ada di atas pohon adalah sesuai dengan apa yang dilihat oleh si Hendri. Ada kuntilanak di sana dengan posisinya yang Pendi dan Ibai lihat tuh kayak abstrak gitu. Jadi kayak bebayang gitu, cuman warnanya agak putih-putih kucel gitulah, agak putih tapi kecoklatan tapi abstrak gitu kan, yang dilihat sama si Pendi sama si Ibai nih. Ngerasa apa yang dilihat oleh Pendi dan Ibai itu adalah kuntilanak, si Pendi refleks tuh, "Bay, ayo Bay, cabut Bay, kuntilanak tuh." Karena posisinya pas mereka berdua melihat ke atas pohon, yang refleks duluan tuh si Pendi, karena udah sering lihat setan kali ya. Refleks duluan tuh si
Pendi, langsung ngagetin si Ibai. Ibai juga refleks habis itu kan. Pas pada saat mereka berdiri terus balik badan mau lari, disitulah khas ketawa indah sang kuntilanak bunyi. Makinlah merinding mereka berdua. Lari tuh si Pendi. Dengan kencengnya dia lari. Bay, ayo Bay, lari. Si Ibai dikagetin lagi tuh sama si Henry. Ngerasa kaget dan ngelihat si Pendi lari dengan kenceng. Si Ibai ikutan lari. Sebenarnya si Ibai orangnya berani. Cuman karena dikagetin dan ngelihat si Pendi lari, jadi si Ibai itu terbawa suasana dan ikut lari akhirnya kan. Di belakangnya si Pendi, ayo Bay, cepet Bay, kata si Pendi tuh. Nah, si Ibai lari sempat jatuh tuh ke sawah kakinya, balik lagi ke tengah-tengah sawah gitu kan, beberapa kali nyebur kakinya. Untungnya nggak jatuh, kalau jatuh bisa lumpur semua badannya Ibai. Pas lagi lari itu ketawa nih si kuntilanak tuh kurang lebih 2-3 kali kan, makin membuat mereka merinding. Nah, sementara teman-temannya si Pendi dan Ibai yang lain, para penghuni asrama yang lain itu udah masuk ke dalam, tinggal si Henry yang nungguin di pintu asrama. Di pintu asrama nih si Henry ngelihat si Pendi sama Ibai lagi lari tuh, lagi ketakutan lari kan. Buruan, kata si Henry tuh kan. Terbang, kata si Henry. Si Henry tuh nakutin si Pendi sama si Ibai. Terbang tuh, ngikutin dari belakang, terbang. Padahal sebenarnya enggak. Jadi kuntilanaknya cuma masih tetap di situ, cuman ketawa aja gitu. Supaya mempercepat larinya mereka, maka dibilang sama si Henry bahwa kuntilanak ngikutin dari belakang. Larilah mereka tuh sampai di pintu asrama, mereka balik badan, mana kagak ada kuntilanak. Nggak apa-apa, biar lu cepet aja larinya. Kayaknya masih di pohon dah, kata si Henry. Marah-marah lah di situ Pendi ke si Henry. Lu ngapa sih ngeliat kuntilanak diem-diem aja, malah balik jalan sendirian. Si Henry dimarahin sama si Pendi, cuma senyum-senyum nyengir doang tuh kan. Nah si Ibai tiba-tiba langsung marah-marah ke Pendi. Lu ngapa lagi, ngagetin aja. Gue jadi kecebur sawah tuh. Lah gimana nggak kaget gue ngeliat kuntilanak. Sama dia ketawa nih, paano lah gue lari. Gitu kan, dibalas tuh sama si Pendi ke Ibai. Terus katanya yaudah masuk yuk bakar ikan. Akhirnya si Ibai bersih-bersih. Kemudian si Henry nyiapin ikan. Si Pendi juga bersih-bersih karena sempat juga jatuh kakinya ke sumur. Kemudian selesai mereka bersih-bersih, bakar ikan, habis itu makan dan kemudian istirahat. Pas mau balik masuk ke kamar mereka masing-masing nih, si Ibai udah masuk kamar. Gue duluan ya, ngantuk banget, kata si Ibai. Ibai emang orang yang berani kan, dia masuk dulu ke kamarnya. Nah, misalnya tinggal si Henry sama si Pendi, seperti biasa. Misalnya berdua, ya kan, menuju kamar. Balik pas sampai kamarnya lagi, keinget lagi tuh dia. Terngiang-ngiang di kepalanya ketawa kuntilanak dan sosok kuntilanaknya. Balik lagi tuh dia akhirnya kamarnya si Henry. Si Henry udah masuk kamar. Kenapa sih Pen? Gue tidur di sini ya. Ya udah masuklah si Pendi ke kamar si Henry. Kenapa lu? Takut gua. Tadi kan habis ketemu kuntilanak. Ntar di kamar ketemu siapa lagi gua? Ah begitu mulu lu setiap habis ketemu setan. Ya udah, gue tidur sini ya. Iya, kata si Henry. Akhirnya mereka berdua istirahat. Begitulah cerita pengalaman dari si Pendi yang ketemu kuntilanak di pohon besar yang ada di kanan kiri sungai di ujung sawah. Lagi-lagi si Pendi ketemu setan tidak sendirian, tapi kali ini dia ketemunya nggak cuman berdua dengan Henry, tapi bertiga dengan satu temannya lagi yang namanya Ibai. Selanjutnya gue akan menceritakan tentang pengalaman Pendi ketemu pocong. Pendi ketemu pocong tuh di jalur dia berangkat sekolah dan pulang sekolah. Jadi jalannya itu kayak jalur pipa gas gitu, di bawahnya ada pipa gas. Kemudian banyak kebun kosongnya di sana. Nah, disitulah dia ketemu setan pocong pada saat itu. Demikian cerita pengalaman dari Pendi. Gua Lepi. Assalamualaikum.